Hai, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang bagaimana menggunakan R program untuk analisis item, tepatnya corrected item total correlation. Saya beri contoh, misalnya di sini saya ingin mengukur suatu construct yaitu depression dengan beberapa dimension, cuman yang saya hadirkan di sini adalah dua sebagai contoh di gambar ini. Depression memiliki dimensi, mood depression, hopeless, dan lain-lain. Nah, kalau di sini saya ingin mengukur yang pertama adalah korelasi antara item dengan dimensi. Jadi item 1 dengan mood depression, item 6 dengan mood depression, dan seterusnya. Oke. Kemudian langkah kedua, saya akan analisis bagaimana koreksi item 1 dengan total di sini ya. Total, item 6 dengan total, dan seterusnya. Ini adalah blueprintnya. Contoh blueprint dari CHESD, dimensinya ada 5, ini adalah itemnya, 1, 6, 9, 12, dan 18 adalah item dari dimensi mood depression, jumlahnya 5, ini persentasinya. Oke, ini adalah R program. Mari lihat di bagian sebelah kanan bawah. Ini adalah data saya untuk latihan hari ini, data chesd.txt. Oke, sekarang saya load dulu datanya. Ini saya set working directory lebih dahulu, bisa diketik seperti ini atau saya bisa klik set as working directory. Oke, sudah terset. Nah, ini data chesd.txt. Run. Oke, di sini ada data. Oke, 500 observation, 23 variables. Mari kita cek. Oke, ini adalah datanya. Oke, 23 item ya, di sini 23 variabel. Ini adalah blueprintnya yang tadi. Kita akan membuat blueprint ini ke dalam R code. Kita cek dulu NE-nya sebelum buat dimensinya. Ini cek NE, apakah ada not available data, jadi missing value ya kita nyebutnya. Coba kita cek run, 0 berarti tidak ada. Kalau misalnya ada, misalnya 1 atau 2, maka kita lanjutkan dengan code ini. Sekarang karena 0 sebenarnya nggak terlalu penting code-nya ya, yang kedua. Oke, kosong, kita tidak punya masalah di sini, maka kita lanjutkan lagi. Kita membuat dimensi pertama. Nah, ini 1, 6, 9, 12, 18. Ini cara penulisannya. Mood depression adalah dimensi pertama. Data, ini adalah data yang keseluruhan yang saya miliki dengan 23 item ya. Tapi saya kan untuk dimensi 1 tidak menggunakan keseluruhan item, hanya 5 item, yaitu 1, 6, 9, 12, 18. Cara memilih kolomnya adalah seperti ini, data, kemudian buka kurung, koma. Jadi sebelum koma ini adalah baris, sesudah koma ini adalah kolom. Karena kita menggunakan semua baris, tapi tidak semua kolom, maka penulisannya seperti ini. Semua baris gunakan, kemudian kolomnya, kolom ke-1, ke-6, 9, 12, dan 18. Dengan catatan, kolom ke-1 artinya adalah item nomor 1. Ya, perlu dicek bahwa seperti ini ya, kolom ke-1 ini adalah item nomor 1. Karena ada data di mana kolom ke-1 itu nama subjek, kolom kedua itu alamat, kolom ketiga semua data demografis. Jadi item ke-1 itu bukan di kolom ke-1 gitu. Jadi pastikan ya, data ini item ke-1 di mana, itu hitung aja kolomnya kolom berapa disebutkan. Nah, untuk mempermudah dalam latihan ini, saya membuat item nomor 1 ada di kolom 1. Jadi item nomor 6-nya sudah pasti ada di kolom 6. Jadi saya lebih mudah, 1, 6, 9, 12, 18, sesuai dengan
nama kolom. Atau dengan kata lain, nama kolom sesuai dengan nomor item ya. Nah, saya run, kemudian saya punya mood depression sebagai variabel baru di sebelah kanan ini. Ya, 500 observation karena semua baris saya gunakan, tapi hanya 5 kolom yang saya gunakan. Ya. Nah, sekarang kita cek variabel mood depresi. Nah, 1, 6, 9, 12, 18. Oke, sudah oke ya. Sekarang kita lanjutkan dengan analisis. Nah, untuk analisis korelasi item dengan total, kita membutuhkan package. Namanya psych ya. Kalau Anda melihat video ini, saya harapkan Anda sudah memiliki package itu atau install package psych ya. Cara installation silakan lihat video saya yang lainnya yang berjudul bagaimana menginstall package, R package. Nah, di sini saya assume bahwa Anda semua sudah punya, jadi tinggal diaktifkan. Library psych. Oke, library psych. Saya aktifkan. Nah, sekarang saya membuat round pertama. Round 1, out 1, titik 1. Di sini ada artinya sebenarnya saya membuat nama ini. Out 1 ini maksudnya 1 yang pertama ini adalah putaran ke-1 atau round 1. Titik 1, 1 ini adalah dimensi ke-1. Ya. Kemudian sangat mudah ya, alpha mood depression. Saya run. Nah, di sini ada tulisan some items, yaitu item nomor 9, memiliki korelasi negatif dengan total scale. Dia menyarankan kalau negatif mungkin kesalahan entry data yang terbalik misalnya 1, 2, 3, 4, 5 datanya, tapi diisi 5, 4, 3, 2, 1 terbalik. Mungkin seperti itu, atau kesalahan kunci jawaban jika ini tes kognitif. Hal-hal seperti itu perlu dicek ya ketika item itu berkorelasi negatif. Nah, sekarang katakanlah saya sudah mengecek. Oke. Apakah ada kesalahan entry data? Saya cek, oke, tidak ada yang salah. Semua sudah benar cara entry-nya. Saya cek lagi kuncinya, oh ini tidak ada kunci jawaban yang benar karena ini non-cognitive test. Oke, berarti memang itemnya memang kualitasnya sangat buruk ya, sehingga berkorelasi negatif. Sehingga item ini sebenarnya tidak layak untuk ada di dalam dimensi nomor 1 karena dia bertolak belakang ya, berlawanan bahkan dengan rumpun atau teman-teman yang lainnya dalam kelompoknya. Jadi seharusnya tidak ada di situ. Sehingga seperti yang secara teoritis itu memang harusnya di remove ya atau eliminasi dari kelompoknya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana output dari hasil analisis ini untuk out 1.1. Saya run. Nah, ini outputnya ya. Sangat simple. Nah, ada reliability analysis. Pertama, ada row alpha, ada standardized alpha, ada Goodman average, signal noise. Kemudian ada mean, ada standard deviation, dan seterusnya. Nah, di sini ada lower, alpha, and upper.
Berdasarkan rho alpha ini 0,46, ini adalah range-nya, berarti ini batas bawahnya, ini adalah batas atasnya dengan 95% confidence level. Kemudian di sini ada reliability jika suatu item dieliminasi, drop ya. An item is drop atau dieliminasi. Kita bisa lihat di sini, jika item 1 dieliminasi, maka alfanya akan menjadi 0,37 dengan rho alpha atau standar alpha 0,44. Kita lihat rho alpha dulu ya. Nah, kemudian item 6 dieliminasi, maka alfanya menjadi 0,30. Suatu item itu bagus ketika item tersebut dieliminasi dan rho alfanya akan turun drastis. Karena alfa itu kan yang bagus, yang tinggi ya. Jadi kalau item itu tersebut dieliminasi tetapi alfa itu tetap tinggi, itu berarti kontribusi dari item tersebut tidak terlalu besar. Jadi contoh ini ya, item nomor 18. Ini begitu dikeluarkan, alfanya menjadi 0,16. Ini berarti kontribusinya besar sekali. Berarti item nomor 18 ini bagus. Oke, begitu ya seterusnya. Kemudian ini ada item statistik. Ini jumlah orangnya 500, kemudian ada korelasi. Ini korelasi, ada banyak ya disediakan korelasinya. Kalau row itu berarti korelasi item dengan total, tetapi sebelum dikoreksi. Oke. Kemudian ada standardized korelasi std.r. Itu korelasi antara item dengan total score jika item-item tersebut di standardize. Kemudian ada r.core, ini corrected item total korelasi. Ini kan item dikorelasikan dengan total. Nah, item itu variance-nya digantikan dengan rata-rata inter-item correlation di dalam dimensi yang sama. Jadi di dalam dimensi 1 ini kan ada 5 nih, ada 5 item. Kemudian ada korelasi ya, inter-item correlation itu dirata-ratakan. Nah, nilai rata-rata itu menggantikan nilai variance dari item yang sedang dikorelasikan dengan total, seperti itu. Nah, kemudian ada R-drop. Ini yang paling sering digunakan. R-drop ini berarti korelasi item dan total ketika item tersebut tidak dimasukkan ke dalam total. Jadi, kalau item 1 dikorelasikan dengan total dimensi, ini berarti item 1 dikorelasikan dengan total, tetapi totalnya hanya berisi 4 item, yaitu 4 item 6, 9, 12, dan 18, tanpa item 1. Nah, ini R-drop. Saya lebih sering menggunakan R-drop ini. Ya. Kemudian ada min-nya, ada standard deviation. Kemudian selanjutnya ada table non-missing response frequency for each item. Nah, ini bisa dilihat, ini hanya statistik deskriptif ya. Ini untuk melihat ada missing value enggak, tidak ada. Ini semua proporsinya pada setiap item, bagaimana proporsi dari orang merespons. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan melihat ini item R-drop-nya. Tadi kan dibilang ada catatan ya, R-drop itu memang item nomor 9 itu negatif korelasinya dengan total. Ini 0,18. Nah, ini dicatat ya, 0,18 ini terbukti memang dia korelasinya negatif. Oke. Untuk sementara kita lanjutkan ke dimensi berikutnya. Dimensi 2. Nah, ini ya, hopeless.
item 4, item 16, item 20, dan 23. Sekarang saya run. Nah, ini ya. Ada 4 item. Kemudian saya akan buat dimensi ketiga juga sekalian. Dimensi ketiga. Kemudian ada dimensi ke-4 dan 5. Dimensi 4 dan 5. Ini saya run. Dimensi 4 dan dimensi 5 saya run. Oke. Nah, sekarang kita analisis. Sekarang item 2 ya. Item 2. Nah, di sini ada catatan juga nih item 2. Untuk item nomor 23 negatif korelasinya. Sekarang coba untuk melihat output dimensi kedua. Outputnya ini drop item 23, ini benar negatif ya, di sini negatif. Sekarang kita run dimensi ketiga. Nah, dimensi ketiga ada dua. Ada 2 item 10 dan 14 negatif. Kita lanjutkan untuk dimensi yang keempat. Ada catatan juga. Item nomor 3 berkorelasi negatif. Dimensi nomor 5. Nah, dimensi nomor 5 tidak ada catatan. Berarti semuanya baik-baik saja. Coba kita lihat. Dimensi nomor 5. Nah, ini bagus-bagus ya. Dimensi nomor 5 tidak ada yang negatif. Oke, sekarang kita mulai putaran kedua atau round 2. Di round 2 ini kita akan menganalisis korelasi item dengan total, tetapi totalnya itu tanpa item-item yang negatif atau item-item yang di bawah nilai tertentu, cut off point. Jadi pada praktisnya di lapangan, kita akan memilih suatu item, mengeliminasi suatu item dan memilih suatu item itu berdasarkan cut off point tertentu. Nah, di sini katakanlah saya menggunakan cut off point 0,25. 0,25 itu berarti menunjukkan nilai korelasi yang di bawah 0,25 harus dieliminasi karena tidak cukup besar, misalnya gitu. Ini misalnya ya, contohnya. Nah, dan yang di atas 0,25 saya akan gunakan. Kita lihat dari round 1. Round 1 hanya item nomor 9 yang dieliminasi. Yang lainnya tidak ada yang di bawah 0,25. Dimensi kedua. Untuk dimensi kedua, kita lihat tidak ada item yang di bawah 0,25 kecuali item nomor 23. Berarti ini dieliminasi. Nah, kemudian kita lanjutkan ke dimensi yang ketiga. Dimensi ketiga, nah ini sangat buruk, negatif semuanya. Bahkan item nomor 2 ini juga di bawah 0,25. Ini menunjukkan bahwa ini sangat buruk ya. Saya tidak berharap dalam penelitian yang sesungguhnya atau analisis data yang sesungguhnya ini terjadi. Ini kabar buruk sebenarnya. Karena apa? Ini berarti kita harus mengeliminasi semua item. Nah, kalau semua item di dalam satu dimensi ini dieliminasi semua, berarti satu dimensi ini tereliminasi, tidak bisa digunakan. Dan berarti satu alat ukur ini tidak mengikuti, tidak memenuhi teori yang mendasari. Karena teori yang mendasari itu ada 5 dimensi. Kalau satu dimensi ditiadakan itu berarti tidak berdasarkan teori ya, berarti alat ukur ini tidak bagus. Gitu. Jadi saya sarankan jangan sampai ada
ini kejadian terjadi. Ini sebagai contoh ya. Nah, kemudian dimensi yang keempat, semuanya baik-baik saja kecuali item nomor 3 dieliminasi. Kita lihat dimensi nomor 5. Semuanya baik-baik saja. Ini putaran kedua. Ini mood depression yang ini. Mood depression tadi semua itemnya masih utuh. Kemudian di putaran kedua tidak utuh lagi karena item nomor 9 tadi negatif, jadi harus dikeluarkan. Cara menghilangkannya adalah dengan tadi kan seperti ini ya itemnya ya. Nah, seperti ini tadi itemnya. Kalau saya ingin mengeliminasi item nomor 9, berarti saya harus kasih hashtag seperti ini. Sebelah kanan hashtag ini tidak akan dihitung oleh R. Masalahnya kan saya menggunakan item nomor 12 sama 18 masih digunakan nih. Jadi ini harus di enter. Nah, jadi yang digunakan adalah 1, 6, 12, dan 18. Ini. Ya. Dan perhatikan komanya. Berarti kalau 6, koma, ini tidak dihitung, berarti habis koma harus ada angka lagi, 12. Kemudian tutup kurung. Kalau seperti ini bisa. Nah, waktu mau run, ini sebaiknya di-highlight, di-run. Seperti itu. Kita coba ya, kita cek strukturnya, str. Mood depresi yang kedua. Ingat penamaan ini tidak boleh sama dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya mood depresi, ya ini harus dikasih nama lain, entah 2, entah simbol apa, supaya tidak override ya. Kalau kita kasih nama yang sama dengan sebelumnya, ini maka yang pertama akan hilang, digantikan dengan yang kedua. Nah, ini supaya yang pertama tetap tersimpan, yang kedua tetap tersimpan, maka namanya harus dibedakan sedikit, ada uniknya. Mood depresi seperti ini. Saya structure, saya lihat ya. Nah, bisa dilihat ya, dicek di sini ya. Hanya 4 kolom yang digunakan, 500 observation. Sekarang tidak ada item nomor 9. Ini adalah dimensi hopeless. Saya beri nama hopeless 2 ya, hopeless 2. Nah, ini yang tidak dipakai adalah item nomor 23. Sebelumnya seperti ini. Saya beri hashtag seperti ini, tapi tutup kurungnya kita masih perlu untuk dibaca oleh R. Sehingga saya turunkan enter. Seperti ini supaya ini tetap terbaca. Sekarang saya highlight, run. Kemudian selanjutnya gangguan tidur. Gangguan tidur. Nah, yang dieliminasi item nomor 3. Berarti item nomor 3 hashtag, kemudian selanjutnya seperti ini. Kita run. Ya. Nah, ini tanpa selera makan turun ya. Yang nomor 3 ini, dimensi ketiga, tidak kita gunakan karena dieliminasi seluruhnya, itemnya buruk. Sehingga hanya ada 4. Sekarang kita analisis. Analisis untuk mood depression yang kedua. Nah, ini outnya bukan out 1.1, sekarang out 2, berarti putaran kedua, dimensi pertama. Saya run. Coba kita lihat outputnya. Nah, ini sudah bagus, tidak ada yang di bawah 0,25. Tadi cut off point-nya saya gunakan 0,25. Oke. Nah, sekarang kita gunakan untuk dimensi berikutnya. Kita analisis untuk dimensi kedua.
Dicek lagi. Nah, semuanya tidak ada ya. Ini bagus-bagus semua. Di atas 0,25. Nah, ini juga bagus-bagus. Oh ya, level energi tidak ada di sini. Tidak dimasuk ke round yang kedua karena di sini hanya ada 3 yang dibahas. Kalau yang dimensi ketiga, selera makan turun, tidak digunakan di dimensi kedua karena tereliminasi, buruk semua. Kemudian level energi tidak digunakan di round kedua karena bagus semua, sehingga tidak perlu dianalisis ulang, tapi hasilnya tetap dipakai. Karena hasilnya dia ini ya, di putaran pertama. Nah, putaran pertamanya sudah bagus-bagus sekali ini. Jadi nggak perlu ya, tidak perlu mengikuti round yang kedua. Nah, kalau dibuat di laporan, maka laporannya yang digunakan adalah putaran terakhir yang menunjukkan bahwa airdrop-nya ini semuanya bagus-bagus. Nah, kalau yang tadi, ini adalah yang barusan kita selesai kerjakan, itu adalah item dengan dimensi, ya, item 1 dengan dimensi 1. Nah, sekarang overall berarti item dengan total seluruhnya, item 1 dengan total seluruhnya ini. Nah, sekarang kita kerjakan dengan R ya. Sekarang kita akan menggunakan R untuk analisis secara keseluruhan ya. Korelasi item dengan total. Jika cut off point adalah 0,25, maka eliminated items atau item yang tereliminasi berdasarkan putaran ke-1 dan putaran kedua pada korelasi item dengan dimensi sejumlah 8 item ya yang dieliminasi. Nah, ini itemnya. 2, 3, 9, 10, 14, 19, 22, dan 23. Nah, sehingga item ini tidak boleh diikutkan pada analisis yang keseluruhan. Nah, ini item 2, saya beri hashtag 3, 9, 10, 14, 19, 22, dan 23. Tutup kurung, ya. Kemudian saya run. Ini all items ya, dalam satu tes, bukan satu dimensi. Sekarang saya lihat, saya cek. Nah, ini ya, sudah lengkap tanpa eliminated items. Nah, sekarang kita run, analisisnya tetap sama seperti tadi. Hanya saja datanya all items ya, ini data ini. Saya run. Oke. Mari kita lihat hasilnya. Kita lihat patokannya tetap sama cut off-nya karena di contoh ini saya menggunakan 0,25. Kita lihat R drop-nya 0,5, 0,64 dan seterusnya bagus semua. Tidak ada yang perlu dieliminasi. Seandainya di sini ada salah satu item di bawah 0,25, maka item itu harus dieliminasi. Dan all items ini harus dibuat putaran kedua. Nah, kemudian dianalisis putaran keduanya sampai item tersebut bersih. Ya, tanpa ada item yang di bawah 0,25. Sekian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.